Pemuda yang bernama Jason ini baru saja genap 15 tahun. Karena keluarganya yang miskin, sudah tidak sekolah, hasilkan uang dengan kerja keras. Kemanapun dia, selalu dihina. Tetapi akhirnya, dia menjadi seorang miliarder di Amerika, dan kekayaannya berasal dari koran ini. Di atas koran tertulis, seorang yang bernama Andrew Carnegie. Dia adalah seorang yang putus sekolah dan bekerja di masa muda. Saat 12 tahun, mulai mengirim telegram, dan juga mendapat penghinaan dari orang kaya. Tetapi akhirnya, dia menjadi miliarder. Melihat ini, Jason bersumpah, demi Tuhan dan orang yang menghinanya itu, dia juga akan menjadi miliarder. Sampai di rumah, Jason mengeluarkan koran dan berkata pada ayahnya, "Saya ingin menjadi miliarder." Balasan ayahnya adalah, "Ingat nak, kamu takkan kaya, kamu hanya bisa menjadi bawahan." Ayahku mengajariku begitu. Jadi, saya juga mengajarimu begitu. Mendengar omong kosong ayahnya, Jason terdiam. Kemudian melihat ibu yang sakit. Dia tidak ingin seperti ayahnya. Hidup tanpa tujuan. Uang untuk membeli obat untuk ibu juga tidak ada. Dia berencana keluar dan berusaha. Karena dia tahu, hanya menghasilkan banyak uang baru dapat menyelamatkan ibu. Tetapi yang tidak dia tahu, sekali pergi ibunya meninggal. Dia hanya bisa memanjat kereta api yang sudah mulai berjalan. Beginilah, setelah bangun, dia datang ke Texas, dan di dekat stasiun, dia melompat, sedikit bingung, kemana seharusnya dia pergi. Akhirnya mengikuti sekelompok orang, ke sebuah kota kecil. Di kota kecil itu, ada petani yang merekrut pekerja, agar dapat makan. Jason berusaha ke depan, dan merekomendasikan diri sendiri kepada petani. Tetapi petani mau orang yang kuat. Jason pun memeluk pria gemuk di sebelahnya untuk membuktikan dirinya. Membuat petani itu tertawa, melihat dia begitu semangat. Akhirnya terpilih. Di ladang, Jason bertemu dengan seorang sahabat, Gus, anak seumuran. Sebenarnya Gus terlahir di keluarga petani kaya, tapi karena bangkrut, hanya bisa bekerja di luar. Bekerja untuk mendapatkan makan. Tujuannya adalah membangun kembali bisnis orang tuanya. Menjadi petani terbesar di Texas. Keduanya sama-sama tidak punya apa-apa. Jiwa muda dengan nasib buruk. Akhirnya menjadi sahabat, saling memberi semangat. Pada malam hari, menyaksikan para pekerja berkumpul untuk bermain kartu, Jason berpikir, jika hanya bekerja untuk orang, seumur hidup ini, takkan menjadi miliarder. Terakhir akan sama seperti mereka. Hidup dengan santai. Akhirnya Jason mencari petani, langsung bertanya, "Saya ingin tahu, bagaimana agar kaya seperti Anda?" Petani memberitahunya, ada banyak syarat untuk sukses. Tetapi jika menjadi pemimpin dalam kelompok, baru bisa berhasil. Perkataan ini menyadarkan Jason. Dia bertanya pada petani, "Jika kami lebih cepat menyelesaikan kerjaan, apakah akan mengirit uang Anda?" Petani menjawab iya. Jason berkata, "Besok saya akan selesaikan kerjaannya. Uang iritan itu, bisakah membagikannya pada saya?" Petani tertawa dan menjawab, "Saya mengagumi kamu, tetapi kamu takkan menyelesaikannya. Nanti kita lihat." Keesokan pagi, ketika semua orang mulai bangun, Jason sudah tidak ada. Ternyata, dia sudah mulai bekerja mulai jam 3 subuh. Telah menemukan alur kerjanya. Kemudian, dia juga mengajarkan pekerja untuk bekerja sama. Seorang menggali lubang, orang lainnya bertanggung jawab untuk instalasi. Sama seperti jalur perakitan pabrik. Petani melihatnya dari samping, tersenyum kagum. Beginilah, efisiensi mereka sangat meningkat, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal. Jason juga mendapat gaji tambahan. Ini adalah gaji pertamanya, $30. Setelah menerima uang, yang dilakukan Jason adalah mengirim $20 pulang ke rumah untuk membeli obat ibunya. Di saat ini, Jason ketemu dengan sesuatu yang spesial baginya. Sebuah sabuk emas yang menarik perhatian Jason yang miskin ini. Dia bertanya pada pria itu, bagaimana agar sekaya dia? Jawab pria itu, padang rumput Texas. Ada emas di mana-mana. Kuncinya adalah apakah Anda melihat cukup dalam. Jason yang pintar langsung memikirkan minyak, apakah yang saya katakan benar?
minyak, pria itu tersenyum saja, dan pergi. Pertemuan adalah takdir, ada yang hanya sekilas, jadi selamanya. Benar, Jason yang baru menemukan cara menjadi kaya, langsung terpesona oleh gadis yang di depannya. Gadis itu memulai pembicaraan, berkenalan dengannya, tetapi Jason malah gugup dan terdiam. Gadis itu bergaul walaupun Jason orang desa, dan mengundangnya ke pesta dansa sekolah. Jason berpakaian bagus, dengan malu datang ke pesta. Gadis itu bernama Hana, adalah gadis terpopuler di sekolah. Jason tidak ingin kehilangan kesempatan. Dia berencana menyatakan cinta. "Saya ingin kamu." Ini adalah kalimat yang paling lancar dari awal mereka ketemu. Hari itu Jason mengantar Hana pulang. Dia menjinjing tas, kelihatan agak minder, dan di sana ada orang kaya yang membawa mobil datang menjemput Hana. Dengan sombong, mengejek Jason, enak saja mau mencari Hana. Jason tidak ingin kelihatan tak berguna. Dia berjalan maju, mengatakan bahwa dirinya suatu hari akan menjadi miliarder. Sebenarnya Hana juga menyukai Jason. Hana membawa Jason ke kantor kepala sekolah, berharap mendapat tempat sebagai auditor, agar Jason dapat tinggal. Tetapi sebelum kepala sekolah berkata, Jason tidak setuju. Dia merasa sekolah hanya membuang waktu. Dia belajar sendiri saja, dan memberi contoh banyak orang yang berhasil tanpa sekolah. Kata kepala sekolah, adalah baik bagi orang-orang muda untuk menjadi ambisius. Tetapi pendidikan yang baik sangat penting untuk masa depanmu. Untuk membuktikan dirinya, Jason menyuruh Hana memberi soal padanya. Katakan angka padaku, lebih dari 5 digit, kalikan angka lain. 56.679 kali 61. 3.457.419. Hanya menggunakan 1 detik, dia sudah mendapatkan jawaban. Hana sudah membuktikan bahwa benar semua. Tidak hanya demikian, Jason juga melihat kepala sekolah menderita penyakit kulit. Secara akurat menyatakan penyebabnya. Kemudian berkata lagi, kepala sekolah memiliki pendidikan yang bagus. Pendapatan tahunan sekitar $1.700 bukan? Sudah banyak jika di kota ini. Tetapi saya tidak hanya mau uang sedikit ini. Setelah keluar dari perkataan Jason, Hana marah. Hana berkata, kamu yang berjuang begini, malah membuktikan dirimu yang rendah. Keesokan harinya, Hana melihat Jason muncul di kelas. Dia sangat senang. Jason dapat mendengar sarannya kembali ke sekolah. Hubungan mereka semakin mesra, melewati hari yang indah. Tiba-tiba suatu hari, terdengar berita. Jason juga seorang pemuda yang semangat. Dia asal memberitahu umur, masuk dalam kelompok tentara. Setelah Hana tahu, bertengkar dengannya. Saya tidak akan menunggumu. Tetapi detik berikutnya. Maaf. Hana, saya mencintaimu. Saya akan menunggumu. Saya akan terus menunggu kepulanganmu. Di medan perang, pemimpin menyuruh tentara baru mengantar surat ke barisan depan. Tetapi dia tidak berani dilihat oleh Jason. Langsung mengambil surat itu, tanpa menoleh belakang. Langsung berangkat, melihat kesempatan. Dia tidak akan membiarkannya. Tetapi dia terlalu ceroboh. Lari sampai setengah, terbang karena bom. Untung saja dia ketemu teman baiknya kemarin, Gus. Sekarang mereka menjadi rekan perang. Gus menyeret Jason kembali, sehingga Jason tertolong. Waktu pun terlewat dengan cepat. Dalam sekejap mata, Jason bertumbuh dewasa. Setelah dia dipulangkan, dengan seluruh tabungannya membeli sebuah mesin bor. Tapi tidak ada minyak yang keluar dari bor. Keluarganya masih terlihat miskin, dan mereka masih perlu menjaga 4 anak. Pasti kamu ingin bertanya, Jason menikah dengan siapa? Di mana Hana? Melihat postur tubuh dan mata istrinya. Walaupun tidak diceritakan di film. Tetapi saya percaya, dia adalah Hana. Jason sangat jenius. Tapi dia terlalu sial, menghabiskan seluruh tabungannya, membeli mesin bor.
tetapi minyaknya tidak keluar. Di hari itu, Jason menemani putranya bermain. Perkataan putranya membuat dia sadar. Lihat dengan baik, bisakah mengajari saya cara melempar bola melengkung? Saya tidak tahu bagaimana melemparnya. Baiklah, pasti ada yang tahu. Siapakah mereka itu? Ahli. Benar. Mencari ahlinya. Benar. Mencari ahli untuk melakukan bidang keahliannya. Kemudian Jason merekrut seorang ahli. Setelah survei ahli, benar-benar menemukan ladang minyak besar. Jason. Kali ini dia menjadi kaya. Pakar mendeteksinya untuknya. Cadangan minyak, 50 juta barel. Bisa jual $1.000 hanya dalam sehari. Walaupun masih jauh untuk menjadi miliarder, tetapi masih bisa menjadi jutawan. Mantan petani cemburu dan ingin merampas, ingin berbagi dengannya. Dia memberitahu Jason pergi ke pengadilan, dan Jason ingat, ahli melakukan keahliannya. Dia merekrut lagi seorang pengacara. Semua terselesaikan dalam beberapa kata. Kontraknya 2 tahun lalu. Hukum negara hanya menerima perselisihan dalam 2 tahun. Ini. Jangan beritahu saya kamu tidak tahu. Kenapa bisa begini? Sudah ku beritahu. Saya hanya seorang pengacara perceraian. Melihat pengacara ini begitu semangat, Jason ingin dia juga bekerja sama. Akhirnya minyak yang mereka dapat semakin banyak. Bisnis mereka semakin besar. Beberapa tahun ini, Jason meletakkan fokus pada pekerjaannya, membuat anak-anaknya menjadi bebas, hanya bisa minta uang, tanpa melakukan apapun. Dan Stephen tidak peduli tentang itu. Yang dia pikirkan sekarang, adalah membeli lebih banyak ladang, dan mendapatkan minyak yang lebih banyak. Tetapi kali ini, dia mendapat masalah. Pihak lain menolak untuk menandatangani kontrak. Jason hanya bisa menunggunya di hotel. Yang menemaninya hanya pengacara itu. Di malam Natal, teman pengacaranya tidak mau menunggu lagi. Dia mau pulang mencari keluarga. Jason membiarkannya pergi, dan dia masih tetap di sana. Akhirnya, keesokan hari dia mendapat kontraknya. Ternyata pihak lain itu sudah ingin memberikan padanya. Menunda begitu lama, hanya ingin melihat betapa tulusnya dia, karena pembelian ladang kali ini. Jason melihat di koran bahwa dirinya menjadi miliarder. Berita utama, dia akhirnya mencapai tujuannya saat muda. Tetapi melihat sekelilingnya, tidak ada orang yang bisa. Dia ceritakan, akhirnya dia mengerti, kekayaan saat mencapai tahap tertentu hanya sebuah angka, karena terlalu lama membiarkan keluarganya. Istri menelepon dan mengabarinya, teman baik pengacaranya, saat perjalanan pulang terjadi kecelakaan. 2 buah ginjalnya rusak. Untuk menolongnya, dia memutuskan untuk mendonorkan 1 ginjal. Setelah keluar dari rumah sakit, Jason mengadakan pertemuan keluarga, nyatakan semua harta yang tersisa akan membentuk yayasan dana amal, dan dipakai untuk membantu yang memerlukan. Kemudian memberi pada anaknya $10.000 agar mereka membantu orang dengan uang ini. Ini jelas sebuah ujian, tetapi anak-anaknya sepertinya sudah tahu bagaimana memakai uang ini. Tidak berencana membantu orang, hanya anak kedua. Dia mengembalikan uang itu, mengatakan dia tidak kekurangan uang. Berharap $10.000 ini juga dipakai untuk dana amal. Akhirnya, anak keduanya menjadi penerus yayasan dana amal ini.